Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desa Fitri dari SPI 3B. Benteng Spelwijk yang terletak di Kampung Pamarican, Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, sekitar 600 meter ke arah barat laut Keraton Sorosowan, situs Banten Lama. Benteng ini berdenah persegi panjang dan tidak simetris, dan di setiap sudut terdapat bastion atau menara pengintai. Benteng Spelwijk didirikan pada tahun 1682 dan mengalami perluasan pada tahun 1685 dan 1731. Benteng Spelwijk dirancang oleh seorang arsitektur Belanda bernama Hendrik Lucas van Cardeel, dan nama benteng ini diambil dari nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-14, yaitu Cornelis Janskoen Spelman. Benteng ini seakan menjadi simbol kekuasaan Belanda yang dibangun pada masa Sultan Abu Nasr Abdul Qohar, atau yang sering dikenal dengan sebutan Sultan Haji. Sultan Haji merupakan putra dari Sultan Ageng Tirtayasa yang mudah dibujuk oleh Belanda, yang sangat berbeda dengan sang ayah yang sangat tegas dalam urusan politik. Keadaan benteng pada saat ini sudah tidak utuh lagi, tetapi setiap sudut benteng ini masih meninggalkan bentuk bangunan yang masih bisa dinikmati. Benteng ini memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pertahanan dan pemukiman. Benteng ini juga sebagai tempat untuk mengontrol segala kegiatan yang berkaitan dengan Kesultanan Banten, dan juga sebagai tempat bermukim atau berlindung orang-orang Belanda. Benteng ini semakin mengokohkan Belanda untuk memonopoli dalam perdagangan merica dari Lampung Selatan, untuk kemudian dijual kembali kepada para pedagang-pedagang asing yang berasal dari Cina, Malaysia, Arab, India, dan Vietnam. Benteng Spelwijk dilengkapi dengan 4 bastion atau menara pengintai. Yang pertama, jendela meriam; yang kedua, ruang jaga; yang ketiga, basement untuk gudang logistik; dan yang keempat, tambatan perahu. Benteng ini dilengkapi dengan parit yang mengelilingi benteng sebagai pertahanan luar benteng dengan ketebalan 1,5 sampai 2 meter. Di Benteng Spelwijk terdapat bastion dan menara pengintai. Di bawah bastion terdapat ruangan tempat menyimpan mesin. Di bagian ruang utama benteng terdapat penyimpanan senjata, rumah komandan, kantor administrasi, dan gereja, yang semuanya tinggal runtuhan dan pondasinya saja. Di areal benteng, tepatnya di sisi sebelah selatan, terdapat pemakaman orang-orang asing yang disebut dengan kerkhof. Bentuk bangunan makam terlihat tidak seragam. Salah satu bangunan makam yang paling besar adalah makam Komandan Hugo Petervoort, Panglima Perang Belanda yang berkuasa sejak tahun 1718 sampai 1763. Karena benteng ini memiliki banyak sekali keistimewaan dan tempat-tempat yang perlu kita bahas, saya akan membagi menjadi 4. Yang pertama, kita akan melihat bangunan sebagai simbol penghormatan kepada Gubernur Jenderal VOC
Cornelis Jansson Spelman. Dan yang kedua, terdapat tempat kuburan tinggi pemerintahan pejabat VOC. Yang ketiga, di sekeliling benteng terdapat parit selebar 10 meter yang menjadi jalur transportasi. Yang keempat, terdapat bunker bawah tanah yang terhubung ke sisi barat benteng. Dan yang terakhir, menara pengintai kapal sebaik di bagian utara benteng yang bertujuan berbatasan dengan parit. Baiklah teman-teman, spesial hari ini kita akan membahas sebuah bangunan yang menjadi bentuk penghormatan kepada Gubernur Jenderal VOC. Benteng yang berada di Banten Lama merupakan bangunan sejarah yang didedikasikan untuk menghormati dan dibangun pada masa pemerintahan Sultan Abu Nasr Abdul Qohar, tepatnya pada tahun 1682. Desain benteng dirancang oleh seorang arsitektur Belanda bernama Hendrik Lucas van Kardeel. Benteng Spelwijk pernah direnovasi untuk memperluas wilayah pertahanan pada tahun 1685 dan 1731. Benteng ini memiliki arsitek yang unik, tinggi bangunan yang hanya 5 meter, dan terdapat tanah lapang di dalam benteng. Di benteng Spelwijk juga terdapat sebuah lorong yang konon katanya dulu lorong ini sebagai tempat penyiksaan. Jadi semakin ke dalam lorong ini semakin sempit dan tempatnya sangat lembab. Nah, tapi kita bisa melihat lorong ini dari atas terdapat sebuah lubang. Bunker bawah tanah di benteng Spelwijk merupakan salah satu fasilitas pertahanan rahasia yang dibangun oleh VOC. Terletak di bawah benteng, bunker ini dirancang untuk menjadi tempat perlindungan dan markas komando dalam menghadapi serangan musuh. Bunker ini dilengkapi dengan terowongan rahasia yang menghubungkan dengan bagian lain benteng, memungkinkan pergerakan tentara tanpa terdeteksi musuh. Nah, di sini juga terdapat parit. Parit ini dirancang untuk menghadapi serangan musuh dengan cara memperlambatkan pergerakan pasukan lawan. Dengan kedalaman yang cukup, parit ini membuat musuh sulit mendekati benteng. Selain itu, parit ini juga berfungsi sebagai penghalang alami yang melindungi benteng dari serangan kavaleri. Pada masa itu, parit ini diisi dengan air dari Sungai Banten yang mengalir ke laut. Hal ini yang membuat parit menjadi lebih dalam dan sulit diseberang. Kerkhof atau pemakaman. Pemakaman ini didirikan oleh VOC sebagai pemakaman bagi pejabat-pejabat, tentara, dan warga Belanda yang meninggal di Banten. Pada masa itu, Kerkhof masih menjadi simbol status sosial dan kekuasaan VOC. Hanya orang-orang tertentu yang boleh dimakamkan di sini seperti pejabat tinggi, pastor, dan anggota keluarga mereka. Dan yang terakhir ada menara pengintai kapal di bagian utara benteng Spelwijk. Merupakan salah satu fasilitas strategis yang dibangun oleh VOC. Menara ini berdiri tegak di atas benteng menghadap ke arah Laut Jawa dengan ketinggian sekitar 2 meter. Menara pengintai ini memiliki beberapa peran penting. Yang pertama itu mengawasi lalu lintas kapal di pelabuhan. Yang kedua mendeteksi kedatangan kapal musuh, mengarahkan tembakan meriam ke target, dan mengkoordinasikan pertahanan benteng. Di tepi Sungai Banten, Provinsi Banten, berdirilah benteng Spelwijk, saksi bisu sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonial Belanda. Dibangun pada tahun 1682 oleh Gubernur Jenderal VOC Cornelis Jansson Spelman. Benteng ini menjadi simbol kekuasaan VOC di Jawa. Saat ini, benteng Spelwijk telah direnovasi dan dipugar menjadi objek wisata sejarah yang menarik. Pengunjung dapat melihat dinding-dinding tebal dan menara pengawal yang masih berdiri kokoh. Benteng ini menawarkan pemandangan indah Sungai Banten dan taman yang asri. Pengunjung dapat berjalan-jalan di sekitar benteng. Nah, selesai sudah video tugas sejarah benteng Spelwijk ini. Sampai jumpa dan terima kasih.